akan International Lecture dengan Profesor Firdus Talents untuk yang ketiga kalinya. Dan pada hari ini kita berharap mahasiswa kita untuk lebih aktif karena kita ada dua session pada hari ini. Session pertama adalah presentasi 3 proposal mahasiswa. Nanti akan dibantu untuk direview oleh Prof. Firdus. Dan untuk sesi yang kedua, nanti Pak Firdus akan memberikan kepada kita materi mengenai strategi untuk menghasilkan proposal yang baik dan tentang bibliografi ya Pak Firdus ya. Dan kita sangat berharap sekali dalam paparan biografi mahasiswa kita bisa mendapatkan langkah-langkah bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber-sumber online yang sebetulnya sangat bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun mereka berada. Nah, memang tentu harus ada prosedur ya dan langkah-langkah, kalau tidak tentu tidak akan bisa masuk ke dalam situs-situs tersebut. Oleh karena itu, untuk session pertama, kita ada 3 mahasiswa yang akan presentasi. Yang pertama adalah Muhammad Rashid, yang kedua adalah Ihsan Maulana, dan yang ketiga adalah Alvan. Ketiga-tiganya akan mempresentasikan proposal yang mereka rancang untuk dijadikan sebagai penelitian proposal riset untuk skripsi mereka. Dan satu adalah mahasiswa yang sedang proses skripsi, yaitu Alvan. Nah, oke, silakan. Untuk pertama Rashid dulu. Silakan Rashid. Ini mati-mati, baik. Ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Profesor Firdus Talents, Ibu Fatmawati, dan Bapak Abdul Bayu. Maaf, saya tidak bisa dengar karena ada suara yang seperti eko. Jangan dipencet. Nah, enggak, taruh sini lagi. Nah, taruh sini. Oke. Jauhkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen Fatmawati, Dr. Firdus Talents, dan Sekarang suara hilang sama sekali. Itu tadi Ibu Wati jelas. teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dengan NIM 210461129. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Identitas Kuliner Nusantara dalam buku Mustika Rasa Warisan Soekarno. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang latar belakang masalah yang saya angkat, di mana pada host untuk menampilkan PPT-nya. PPT-nya belum connect, Pak Bayu.
Nah, di sini latar belakang masalahnya ini Saya tidak berawal lihat dari itu. Indonesia, negara Indonesia, di mana sejak dahulunya terkenal dengan keheterogenan budayanya. Kebudayaan sendiri meliputi keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, kebiasaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta eh, kebiasaan yang dihasilkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri terdapat budayaan, makanan atau kuliner. Kultur kuliner Indonesia sejak lama mengalami perjalanan yang sangat panjang dalam perkembangannya. Nah, kultur kuliner Indonesia ini terbentuk dari kemajemukan Indonesia itu sendiri dan pengaruh dari persilangan yang terjadi akibat kedatangan bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia pada zaman dahulu. Jika dilihat dari sudut pandang lain, makanan atau kuliner, makanan selain sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, juga menjadi salah satu produk kebudayaan yang menunjukkan sebuah identitas. Nah, kuliner sebagai identitas di sini artinya menjadi gambaran dari latar belakang sosial budaya dari kultur masyarakat daerah tertentu. Lebih lanjut, peranan kuliner ini menunjukkan identitas budaya dari suatu daerah secara nasional dan bisa menjelma menjadi identitas bangsa. Nah, dewasa ini atau saat ini kuliner di Nusantara mengalami perkembangan yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan beberapa perkembangan wisata jelajah kuliner seperti munculnya banyak food vlogger di berbagai platform seperti di televisi atau di YouTube. Maraknya wisata jelajah kuliner saat sekarang menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat. Nah, di samping perkembangan yang semakin masif, seharusnya dibarengi dengan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang kuliner lebih lanjut melalui sebuah literasi kuliner seperti sebuah buku masakan. Buku masakan adalah sebuah buku yang berisi tentang cara, metode, dan segala hal tentang masakan. Buku tentang resep masak sangat banyak kita temukan yang dibuat oleh beberapa individu yang bergelut di bidang kuliner dan bisa dibilang masih terbatas kelengkapannya. Nah, namun jauh sebelum adanya buku resep masak kita temukan sekarang, pada tahun 1960-an Soekarno telah menggagas sebuah buku masakan atau kuliner Nusantara yang bernama Mustika Rasa. Di mana latar belakang Soekarno mengeluarkan buku ini terkait dengan masalah krisis pangan Indonesia pada akhir 1960-an. Nah, oleh sebab itu Soekarno turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini dengan dibuatnya buku Mustika Rasa seperti jagung, sagu, dan lainnya. Selain itu, di dalam buku ini tentu saja beliau menuliskan berbagai resep masakan yang yang sangat banyak, yang berjumlah sekitar 1.600 resep masakan dari berbagai wilayah di Indonesia. Di sini sesuai dengan penelitian yang akan saya tulis, buku ini ada dua pokok penting yang dibahas. Yang pertama mengenai ketahanan pangan yang sudah saya jelaskan tadi, dan kemudian penulisan berbagai resep masakan yang dibuat dan dibantu oleh Menteri Pertanian Kabinet Soekarno saat itu. Nah, langkah ini dilakukan Soekarno juga untuk mendokumentasikan dan melindungi kekayaan kuliner Indonesia yang beragam dan dijadikan sebagai identitas budaya nasional yang tentunya juga sejalan dengan konsep Soekarno, yaitu dari 3 konsepnya, yaitu salah satunya konsep berkepribadian dalam budaya. Artinya Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi budayanya dalam kuliner kepada dunia global. Nah, di sini mungkin dari penjelasan latar belakang tersebut, saya menemukan
rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana Zgat's dalam penulisan resep buku Mustika Rasa serta perumusan konsep identitas kuliner Nusantara. Jadi saya nanti mempelajari bagaimana latar belakang atau Zeitgeist atau jiwa zaman penulisan resep-resep pada saat itu. Yang kedua yaitu bagaimana peranan Mustika Rasa warisan Soekarno ini terhadap eh, menjaga keeksistensian identitas kuliner Nusantara ke depannya. Adapun tujuan dan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara naratif dan deskriptif mengenai Zeitgeist dalam penulisan resep buku Mustika Rasa dan bagaimana konsep dari identitas kuliner Nusantara itu sendiri. Dan yang kedua untuk menjelaskan secara naratif dan deskriptif peranan Mustika Rasa ini sebagai warisan Soekarno terhadap keeksistensian identitas kuliner Nusantara. Nah, dan berikutnya manfaat penelitian. Di sini yang pertama yaitu manfaat praktis. Dengan mengkaji historiografi buku Mustika Rasa ini diharapkan dapat menemukan sebuah formulasi mengenai identitas kuliner Nusantara dari penulisan berbagai resep masakan dari Gagas Soekarno dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keeksistensian kuliner Nusantara. Yang kedua, manfaat akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan, terkhususnya kajian ilmu sejarah, terkhususnya lagi perkembangan sejarah kuliner di Indonesia, di mana sejarah kuliner ini termasuk ke dalam salah satu cabang sejarah mikrohistori atau sejarah kecil. Yang ketiga, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menarik minat pembaca dan baik dari kalangan akademik maupun masyarakat luas. Prasetya Santosa HI yang terbit tahun 2023 yang berjudul Sejarah Perkembangan Makanan Indonesia dari abad ke-10 hingga masa pendudukan Jepang. Nah, kemudian yang kedua ada penelitian oleh Fadli Rahman pada tahun 2018 dengan judul Kuliner sebagai Identitas Keindonesiaan, di mana kedua penelitian ini secara spesifik mengurai awal mula terciptanya konsep kuliner nasional. Nah, novelty yang akan saya lakukan terhadap penelitian ini adalah pada fokus studi mengkaji mengenai ragam resep kuliner yang dituliskan dalam buku Mustika Rasa ini dan kemudian merumuskan konsep identitas kuliner bangsa secara nasional dan apa arti penting penguatan identitas kuliner ini sebagai perwujudan masyarakat yang cinta tanah air dan sikap bangga dengan budaya sendiri melalui pedoman buku Mustika Rasa bagi juga berikutnya metode. Langsung saja kepada bagian metode penelitian, di mana pada penelitian history tentu metode yang digunakan terkait studi pustaka atau library research dan tergolong pada penelitian kualitatif. Dan fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis isi dalam sebuah karya. Selain menggunakan studi pustaka, di sini sebagai penguat peneliti juga akan melakukan studi lapangan seperti wawancara. Nah, di sini dalam studi pustaka penelitian difokuskan dan dibatasi hanya dalam pustaka, artinya analisa terhadap berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, misalnya baik dari tulisan-tulisan dalam buku ataupun jurnal ilmiah tentang kuliner yang dituliskan di dalam Mustika Rasa ini. Dan studi lapangan seperti wawancara dilakukan dengan tokoh yang menulis tentang kuliner, misalnya beberapa tokoh yang bergelut di bidang penulisan kuliner dan tokoh lain yang terkait. Baik, mungkin demikian presentasi proposal saya pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Ibu dosen Ibu Erniwati. Oke, terima kasih, Rasid. Teknisnya bagaimana, Prof? Apakah satu presentasi kemudian ditanggapi? Sorry. Oke, Mungkin untuk silakan, saya, Prof. ya, untuk saya lebih baik satu presentasi presentasi karena Mahasiswa presentasi dulu ya. Selanjutnya Ihsan Maulana, silakan. ya, PowerPoint-nya Mbak. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Prof. Fridus, Ibu dosen kami Bu Erniwati. Saya Ihsan Maulana dari Prodi Pendidikan Sejarah akan mempresentasikan proposal penelitian metode sejarah saya yang berjudul Pandangan Politik Soekarno dalam Pembentukan tentang pandangan politik luar negeri Soekarno dalam pembentukan Emerging Force. Bicara sebuah ide atau pemikiran adalah sebuah landasan berpikir yang dipercayai oleh seseorang dalam mempresentasikan realitas. Nah, dalam perkembangannya, sebuah gagasan mempunyai peranan penting dalam setiap perkembangan zaman termasuk sejarah. Bahkan salah seorang sejarawan mengatakan bahwasanya history of thought atau sejarah pemikiran adalah sebuah sejarah yang sangat penting gitu. Nah, terkait dengan itu, seorang tokoh proklamator kita, Presiden pertama Soekarno, adalah seorang yang sangat cukup idealis dengan pemikiran-pemikirannya, yang punya gagasan besar, yang bahkan gagasannya itu dia jejalkan kepada negara-negara adidaya besar pada masanya. Nah, Soekarno di kala ia menjabat pernah mencetuskan sebuah gagasan yang muncul di tahun 1965, yaitu sebuah konferensi yang bertujuan untuk merangkul negara-negara berkembang dan baru merdeka pada saat itu, yaitu Conference of New Emerging Force. Nah, pemikiran ini secara singkat berlandaskan dari pemikiran Soekarno mengenai neokolonialisme dan neoimperialisme. Nah, beberapa kali Soekarno berpidato, termasuk pidato beliau yang dicatat sebagai Memory of the World dalam sidang umum PBB, menyatakan tentang bahwasanya ideologi Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya bisa diterapkan di seluruh dunia. Kemudian tentang anti imperialisme dan neokolonialismenya. Soekarno sangat sering mendeklarasikan peran Indonesia dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia, termasuk dalam usahanya tergabung dalam gerakan non-blok, kemudian ada beberapa peristiwa lainnya. Nah, pemikiran-pemikiran Soekarno inilah yang membawa ia pada akhirnya bertentangan dengan PBB, yang akhirnya kita tahu dalam sejarah Indonesia pernah walk out dari PBB. Itu menjadi salah satu alasan singkatnya Soekarno semakin kuat mewujudkan mewujudkan Conference of the Emerging Force-nya. Nah, ada beberapa pertimbangan saya untuk meneliti pemikiran Soekarno ini. Pertama, tentang pendapat Soekarno bahwa kolonialisme belum berakhir dan hadir dalam bentuk serta rupa baru yang kita sebut dengan neokolonialisme. Nah, meninjau tentang apa yang terjadi saat ini di berbagai negara tentang konflik-konflik internasional, menelusuri kembali pandangan Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dalam gerakan New Emerging Force, akan membangkitkan kembali kesadaran penting tentang peran bangsa Indonesia dalam percaturan politik di dunia. Yang kedua adalah kajian mengenai pandangan politik Soekarno dalam pembentukan Konevo ini sendiri dalam beberapa literatur masih sangat minim. Meskipun pada akhirnya gagasan yang diusung Soekarno tidak berjalan mulus dan berhenti karena berbagai faktor. Namun pemikiran Soekarno ini mengenai neokolonialisme masih relevan dengan kondisi politik dunia saat ini, di mana negara-negara besar masih mempengaruhi kebijakan negara-negara dunia ketiga. Nah, ketiga, meskipun gagasan pembentukan Conference New Emerging Force ini hadir pada tahun 1965, namun konteks mengenai situasi yang disampaikan Soekarno pada masa itu tentang kritiknya terhadap peran dari keberadaan organisasi internasional hingga saat ini masih terasa. Fenomena inilah yang membuat saya semakin yakin untuk mendalami kajian mengenai sejarah pemikiran dari Soekarno.
lanjut rumusan. Terkait rumusan masalah, fokus saya adalah tentang apa yang melandasi pemikiran Soekarno dalam pembentukan Konevo tersebut. Kemudian bagaimana implementasi gagasannya dalam percaturan politik dunia pada saat itu. Tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menerangkan secara deskriptif dan naratif mengenai lahirnya gagasan Manifesto Intelektual Soekarno dalam pembentukan Konevo, kemudian tentang pandangan Soekarno mengenai peran Indonesia dalam politik internasional, kemudian menganalisis historiografi Soekarno yang berkaitan dengan munculnya sebuah gagasan pembentukan Konevo. Tinjauan pustaka pada kerangka konseptual. Saya mencoba mengkaji ini dengan sejarah pemikiran yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo mengenai sejarah pemikiran tersebut. Ya, ini salah satu kajian keilmuan sejarah, penulisan sejarah yang pada pemikiran-pemikiran yang berpengaruh dalam peristiwa sejarah. Menggunakan luar negeri, yaitu merupakan sebuah action teori atau kebijaksanaan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks negara Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan dengan organisasi nasional dan subjek lainnya guna mencapai tujuan nasional. Nah, pada era Soekarno, pada era demokrasi terpimpin, Soekarno membawa Indonesia sangat aktif terlibat dalam kontestasi global. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yakni Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Kemudian Konevo. Konevo merupakan akronim dari Conference of New Emerging Force, sebuah konferensi yang digagas oleh Soekarno pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mengajak negara-negara berkembang dan yang baru merdeka untuk menentang neokolonialisme dan imperialisme negara-negara besar pada kala itu. Di mana Soekarno beranggapan bahwa organisasi-organisasi internasional pada saat itu terlihat tidak netral dan dikuasai oleh negara-negara. Kedua, lanjut. Lagi. Penelitian yang relevan jadi menjadi studi literatur saya. Penelitian ini Raha dan Setiawan yang Yes in Indonesia Policy, the Form of Policy 1963. Penelitian ini menganalisis mengenai pemikiran Soekarno, pengaruhnya dalam kebijakan politik Indonesia pada rentang tahun 1955. Metodologi. Pikir dulu. Nah, kerangka berpikir. Untuk berpikir yang tentang ketegangan dari pemikiran Soekarno itu dan ideologi Soekarno yang bersifat internasional. Kemudian di situ melahirkan pembentukan Conference of the Emerging Force. Bisa mulai dengan slide ini karena tadi itu suara kamu hilang-hilang. Tidak. Cek, sudah terdengar, Prof? Itu tidak jalan. Oke. Untuk variabel pertama itu saya akan meletakkan mengenai ketegangan politik antara Soekarno dengan PBB. Kemudian mengambil dari Manifesto Intelektual Polito
dan ideologi Soekarno yang bersifat internasional. Kemudian lahirlah pembentukan Conference of New Emerging Force. Nah, dalam pembentukan Conference of New Emerging Force ini saya akan mengkaji menggunakan konsep historiografi, kemudian mengenai politik bebas aktif, terus konsep mengenai Old Devo dan Old Devo yang muncul pada saat itu, dan juga non-alignment block yang muncul pada era Soekarno tersebut. Kemudian dalam penggunaan metode atau itunya saya menggunakan menggunakan sumber itu Soekarno, kemudian buku-buku Soekarno yang ditulis, kemudian sumber-sumber primer berkaitan tentang baik itu yang Harsono, kemudian yang terempat tentang Pak. Kemudian saya cari dalam pandangan politik luar negeri Soekarno dalam pembentukan Konevo tersebut. Lanjut. Penelitian metode sejarah dengan metode Saka atau library research, data informasi melalui dokumen-dokumen, foto maupun dokumen elektronik lainnya. Sampai bisa saya sampaikan, mohon. Terima kasih presentasinya Ihsan. Selanjutnya mungkin Pak Bayu dibantu PPT dari Sakinah. Selanjutnya Sakinah Putri akan mempresentasikan proposal penelitiannya tentang akulturasi pernikahan lintas budaya etnis India di Kota Padang. Ya, silakan Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Fridus, Bu Erniwati, Pak Bayu, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom kita pada pagi hari ini. Di sini saya izin untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Akulturasi Pernikahan Lintas Budaya Etnis India di Pondok Kota Padang. Baik latar belakangnya pantai barat Pulau Sumatera sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki keberagaman mulai dari etnis, agama, ras, suku yang tinggal dan mendiaminya. Salah satu etnis yang masih mendiami Kota Padang adalah etnis India. Dalam tradisi etnis India menerapkan sistem endogami. Sistem yang mana sistem endogami yang mana sistem endogami tersebut adalah sistem yang oleh etnis India dalam melakukan tradisi pernikahan sesama etnis India agar kebudayaannya tidak hilang. Namun di era yang sudah globalisasi, pernikahan antara etnis India dengan etnis lainnya. Pernikahan lintas budaya mengaruh pada proses terjadinya akulturasi budaya. Salah contoh pernikahan yang dilakukan oleh etnis India yaitu pada tahun 2001 pernikahan pasangan Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Wismawati yang melangsungkan pernikahan antara dengan kebudayaan Minang. Pernikahan dua budaya memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang mana etnis India menganut sistem keturunan patrilineal atau keturunan berasal dari pihak ayah, sedangkan etnis Minang menganut sistem keturunan matrilineal atau keturunan berasal dari pihak ibu.
Oleh karena itu, penelitian akan membahas apa yang pernikahan lintas budaya, proses akulturasi dalam pernikahan lintas budaya. Selanjutnya yaitu mengenai telah dapat dirumuskan pertanyaan yaitu bagaimana perubahan yang terjadi dari akulturasi lintas budaya di Kota Padang. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari akulturasi dalam pernikahan lintas bagi masing-masing etnis. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian itu menunjukkan perubahan yang terjadi Saya tidak dengar. Tidak ada suara. selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan perubahan yang terjadi di akulturasi dalam pernikahan lintas budaya etnis India di Pondok Kota Padang. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari akulturasi dalam pernikahan lintas budaya bagi masing-masing etnis. Selanjutnya yaitu batasan masalah, batasan spasial yaitu Pondok Kota Padang. Selanjutnya itu batasan temporal saya ambil dari 2001 sampai 2024. Batasan awal tahun 2001 tahun awal mula pernikahan lintas budaya dilakukan oleh etnis India di Pondok. Batasan akhir tahun 2024 adalah pernikahan lintas budaya ini masih tetap terjaga. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Di sini ada akulturasi, pernikahan lintas budaya, endogami dan etnis. Ya, Tidak ada suara. cek. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Pada penelitian ini, etnis India sudah melakukan pernikahan lintas budaya. Dari pernikahan lintas budaya tersebut terjadi proses akulturasi. Dari akulturasi tersebut menimbulkan dua kemungkinan yaitu harmonisasi dan konflik. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang berkaitan dengan akulturasi dalam pernikahan lintas budaya bukanlah hal yang baru. Ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dalam proposal ini, yaitu pertama penelitian oleh Lisa Suhaimar dan Susi Fitria Dewi pada tahun 2018 tentang akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang. Di penelitian ini dijelaskan bahwa proses akulturasi budaya antara masyarakat Mandailing dan Minangkabau di Nagari Sontang terlihat dari proses perkawinan masyarakat Mandailing yang mengadopsi beberapa budaya adat Minangkabau. Akulturasi budaya disebabkan adanya akulturasi budaya disebabkan adanya interaksi antara budaya, migrasi, dan perkawinan antar etnis di masa lalu. Dan ini relevan karena membahas mengenai proses akulturasi yang terjadi dari dua budaya. Selanjutnya itu penelitian dari Fitri Agustina Saada dan Nela Widya pada tahun 2023 tentang culture shock pada pernikahan beda budaya. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa
Kultur shock yang terjadi pada pernikahan beda budaya ditandai dengan perbedaan kebiasaan dalam mengatur keuangan, perbedaan perlakuan mertua, serta banyak perbedaan dalam kehidupan rumah tangga yang beberapa pasangan yang melakukan pernikahan lintas budaya. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena terdapat dampak ditimbulkan oleh pernikahan lintas budaya seperti guncangan kebudayaan serta masalah komunikasi yang terjadi antara orang yang terlibat dalam pernikahan lintas budaya. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Baik, di sini saya menggunakan metode kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Selanjutnya sumber yang saya gunakan, sumber primer berupa dokumen-dokumen penting yaitu video pernikahan orang yang melakukan pernikahan budaya. Sumber berasal dari studi pustaka dengan mencari buku-buku, tulisan, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sakinah. Demikian ada 3 presentasi proposal mahasiswa kita, yaitu Muhammad Rasid dengan topik historiografi kuliner, kemudian Ihsan tentang pemikiran Soekarno tentang Konevo. Selanjutnya ada Sakinah Putri tentang akulturasi pernikahan lintas budaya India dan Minangkabau di Kota Padang. Silakan Prof, kita punya waktu sekitar 1 jam 10 menit. Mungkin kita bagi 20 menit untuk membahas presentasi mahasiswa, dan setelah itu kita masuk ke sesi berikut, yaitu pemaparan tentang bibliografi. Silakan Prof. Ridus. Ya, terima kasih Ibu Wati. Saya kira nanti untuk presentasi saya tentang proposal dan bibliografi mungkin 30 menit sudah cukup. Itu karena saya pikir itu yang kami juga bisa belajar dari presentasi yang tadi dan dan refleksi saya untuk itu. Saya mau mulai untuk bilang bahwa menurut saya itu presentasi atau proposalnya tiganya sudah jelas dan baik, maupun masih ada yang bisa memperbaiki. Tapi saya merasa pikir ini tiga-tiganya ada ide yang baik untuk penelitian, dan mereka sudah pikir cukup ke dalam materi dan lain-lain, dan itu sebetulnya itu lebih baik, penting untuk mulai dengan bilang saya suka sekali untuk dengar presentasi dan lihat, walaupun kadang-kadang suaranya hilang, tapi saya masih bisa ikut, dan saya mau kasih tahu bahwa posisi saya sebagai orang yang harus kasih komentar lebih gampang daripada orang yang harus menulis atau yang presentasi. Nah, maksudnya itu kenapa saya bilang begitu, karena kadang-kadang kalau ketong bicara, suara saya cukup jelas atau tidak? Ibu Wati, suara saya cukup jelas? Saya lihat Ibu Wati bicara, tapi saya tidak dengar karena semua di mute. Prof bisa dengar suara saya? Ya, sekarang bisa. Oke. Kan Prof. Oke, tapi ya, oke. Ya, Kenapa saya mulai dengan kata-kata begitu? Karena untuk orang yang mahasiswa yang presentasi,
mereka juga saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi mereka juga vulnerable. Itu maksudnya nanti saya kasih komen itu, jangan merasa seperti ini kritik atau yang salah, tapi ini semua untuk memperbaiki proposal. Dan yang 3 yang sudah presentasi saya kira itu kuat sekali karena di muka mereka punya teman, mereka sudah kasih komen dan kasih presentasi dan saya komen. Saya mau bilang itu yang untuk orang yang dengar itu lebih gampang untuk kasih kritik atau apapun daripada yang harus presentasi. Nah, saya pikir itu yang penting untuk mengerti, karena kalau nanti saya kasih mungkin ada beberapa hal yang saya bilang dan ini hanya untuk memperbaiki. Dan saya sangat senang itu dengar itu presentasi karena menurut saya sudah di metode sudah seperti kemarin kita bicara tentang seharusnya ada masalah dulu baru ada pertanyaan dan operasionalisasi dan lain-lain. Saya kira sudah ada maksud masuk di proposal maupun apa yang saya untuk tiga-tiganya ini untuk menurut saya operasionalisasi bisa lebih lengkap karena kadang-kadang ada masalah, ada pertanyaan atau ada 2 pertanyaan dan saya tidak apa yang saya mau dengar itu seperti orang yang nanti membaca proposal atau nanti membaca tesis. Apa yang saya mau baca adalah kenapa kamu punya pertanyaan begitu dari masalah. Nah, nanti saya dan beberapa kali juga saya pikir ini ada konsep yang aneh, tapi kenapa dipakai konsep yang ini? Kenapa tidak? Dan kenapa itu pertanyaan kenapa penting supaya ketung mengerti apa itu arahnya ketung punya penelitian. Kami tidak bisa tanya semua, kami tidak riset semua, karena itu harus pilih sesuatu. Kalau umpamanya nanti saya kasih contoh, tapi kalau ketung kami ada pertanyaan dan ada beberapa sub questions yang bisa ditanya dan tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk semuanya, kami harus bilang itu kami sebetulnya untuk jawab atau balas pertanyaan utama, kami harus pertanyaan ini, tapi saya hanya pilih yang ini, karena tidak ada waktu, karena tidak ada kesempatan, karena tidak ada sumber, dan lain-lain. Tapi kenapa itu penting? Untuk kasih lihat atau untuk kasih lihat orang yang baca, kamu sebagai orang riset, mengerti kompleksiti dari masalahnya. Nah, itu supaya saya bisa ikut, kalau pembaca saya bisa ikut dalam proses pilihan orang riset. Itu yang paling penting. Kadang-kadang saya bilang ke mahasiswa saya kalau mereka menulis tesis, saya mau kamu temani saya ke arah kamu mau. Itu seperti pegang tangan saya dan you guide me to where you want to go. Itu yang penting supaya saya mengerti. Itu bilang sekarang kami di lapangan ini kami mau ke titik 1, tapi saya mau kamu bawa saya ke situ, tamani saya ke titiknya. Nah, itu yang juga dalam karena itu yang operasionalisasi dan menjelaskan kenapa pilih sesuatu itu juga penting. Oke, sekarang saya mau mulai dengan beberapa refleksi untuk setiap presentasi. Ini dulu yang presentasi Rasid. Ada beberapa hal yang saya
saya pikir itu satu topiknya cukup aneh ya, karena kuliner atau makanan bisa jadi satu ide atau satu kegiatan atau satu faktor yang penting dalam identitas orang. Saya sewaktu kasih presentasi, saya ingat bahwa saya satu kali saja baca satu buku tentang orang, tentang minoritas-minoritas di Amerika, United States, Amerika Serikat, dan dia menulis bahwa ada minoritas yang datang atau pendatang yang ke Amerika Serikat, mereka jadi orang Amerika, dan untuk lanjutnya mereka punya identitas, kadang-kadang itu dia bilang seperti benteng yang terakhir jadi kuliner. Itu yang orang Italia sudah integrasi, tapi pizza masih ada seperti tanda tangan mereka punya identitas. Nah, itu saya kira itu yang karena itu yang topiknya kuliner dan antara hubungan dengan kuliner dan identitas cukup kuat dan interesting. Apa yang saya tidak tapi karena itu karena ada hubungan, saya kira itu penting kalau mau menulis dan khususnya identitas kuliner dan identitas Nusantara, harus problematisize untuk bikin lebih kompleks, karena lain dari yang contoh tadi, orang Italia pergi ke Amerika Serikat, topiknya Rasid tentang satu wilayah Indonesia, Nusantara, cukup luas sekali. Dan bagaimana makanan bisa tanda identitas Nusantara adalah identitas Nusantara. Apa? Atau apakah Soekarno coba untuk membangun identitas Nusantara dengan topiknya kuliner? Nah, itu saya pikir tidak harus balas dalam tidak harus balas dalam riset, tapi harus ini latar belakang lebih luas, lebih lengkap dari idenya identitas dan identitas dan kuliner. Wah, saya lihat oh, tadi ada tangan saya tuh, oke. Itu kenapa? Karena kalau itu yang latar belakang lebih lengkap, saya kira itu cukup penting. Karena kenapa Soekarno menulis tentang itu? Karena ada proses Indonesianisasi. Nusantara harusnya Indonesia, ada identitas Indonesia. Nah, dan bagaimana, dan tadi Rasid juga sewaktu menulis kasih tentang bibliografi, sudah ada makanan Minang, ada makanan Sunda. Nah, itu bagaimana itu bisa, itu yang idenya untuk jadi identitas Nusantara. Bagaimana dengan masakan-masakan seperti itu beda? Atau bagaimana bisa dari level wilayah ke level nasional? Atau apakah itu yang level-level wilayah seperti Minang, seperti Indonesia Timur dan Sunda, itu tergabung, atau itu etiket kuliner identitas seperti Bhinneka Tunggal Ika, karena ada banyak itu saya kira itu saya tidak dengar itu yang latar belakang yang tidak cukup itu, tapi yang lebih luas. Dan apa yang saya kena itu apa yang saya tidak dengar, tapi mungkin nanti di dalam proses riset sudah dapat. Karena Anda mungkin saya salah, kalau saya salah silahkan memperbaiki saya. Yang buku-buku itu banyak tentang masakan,
itu yang resep atau apa? Ini apa yang seharusnya itu lebih dari resep harus lebih ke posisinya lebih tingkat lebih tinggi. Bagaimana dengan dengan eh, itu artinya makanan apa? Itu tidak hanya tentang makanan yang mana, tapi artinya itu yang semua juga terkait. Itu yang kompeten saya kalau saya lihat konsep-konsep eh, karena Rashid mau pakai konsep zeitgeist. Saya mengerti karena zeitgeist seperti eh, tadi Rashid juga menjelaskan apa zeitgeist itu seperti apa yang terjadi waktu ini. Ini seperti saya tadi bilang itu cerita itu yang apa Indonesianisasi dan membangun bangsa Indonesia. Tapi pertanyaan ada kenapa pakai kata zeitgeist? Karena ini kata Jerman dan kita di dalam ilmuwan kalau kami pakai khusus kalau pakai kata-kata yang dari luar negeri atau dari yang seperti zeitgeist, kita harus menjelaskan kenapa kami pilih kata ini persis, konsep ini. Apa yang khusus zeitgeist itu dari mana? Itu kenapa pakai kata zeitgeist, tidak pakai kata lebih terkait dengan bahasa Indonesia atau lain. Karena itu seperti kalau saya bicara itu kemarin sewaktu itu kuliah umum pertama, kalau saya bicara tentang tempat peringatan, saya bilang itu lieu de mémoire. Ini bahasa Perancis. Kenapa saya pakai lieu de mémoire? Karena ada banyak buku yang menulis tentang lieu de mémoire. Itu ada idenya khususnya dan itu dengan kata lieu de mémoire ada banyak diskusi debat antara scholar-scholar tentang konsep ini. Karena itu saya bisa pakai itu. Tapi kenapa itu yang di kasus di proposal Rashid pakai zeitgeist? Apa yang saya tidak masih belum cukup. Nah itu maksudnya itu yang latar belakang yang lebih luas, lebih lengkap. Soalnya itu ya kenapa itu konsep begitu ya, seperti zeitgeist relasinya antara identitas dan makanan dan latar belakang itu karena ini terkait dengan apa yang dipanggil zeitgeist ini juga ada ideologi dari Soekarno untuk membangun bangsa Indonesia dan bagaimana kuliner bisa jadi part of ideology. Kalau saya sudah bicara sedikit tentang literatur, tapi kalau saya lihat ke riset, apa yang saya pikir masih bisa memperbaiki untuk bisa lebih baik untuk mau kalau wawancara dengan tokoh-tokoh, tapi wawancara tentang apa yang di mana. Dan kalau kami tak seperti tadi saya bilang ini ada makanan itu semua yang beda. Kalau pilih toko-toko yang terkait dengan itu seperti di Sumatera semua orang Minang ini itu cukup atau tidak cukup atau juga harus ke Sunda atau harus ke Indonesia Timur untuk wawancara orang toko-toko yang tahu tentang identitas dan kuliner. Nah, saya kira itu yang saya mau menjelaskan dan mungkin tapi saya tidak tahu karena itu Rashid mau peneliti tentang idenya Soekarno. Kalau ada kesempatan atau mungkin untuk lanjut nanti setelah tesis ini dan kamu bisa peneliti apakah posisi
atau hubungan antara kuliner dan identitas berubah setelah otonomi daerah. Karena kalau saya lihat itu Soekarno coba untuk identitas kuliner jadi satu hal identitas Nusantara. Dan kalau saya sekarang kalau ketemu jalan-jalan di Indonesia, orang Minang banget sekali karena pusat rendang, karena makanan Padang di mana-mana. Nah, itu terkait dengan identitas Padang atau Minang. Nah, ini bukan Nusantara lagi. Apakah mungkin itu dulu dipaham seperti uh, part of identitas Nusantara, tapi sekarang karena kondisinya ganti, karena ada Indonesia lebih buka untuk perbedaan antara suku-suku daripada dulu, makanan bisa jadi identitas kuliner kurang lebih lebih di atas wilayah bukan yang nasional. Jadi itu tapi saya suka sekali itu topiknya karena kami bisa lewat itu seperti kamu juga bisa pikir gitu. Kalau riset tentang identitas dan kuliner ini seperti satu pintu untuk mengerti perubahan dalam masyarakat atau di negara. Bagaimana itu? Karena itu yang penting pintu untuk lihat pembangunan bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia dan perbedaan kalau sekarang. Tapi itu harus mulai dengan dulu. Nah itu saya mau itu presentasi Iksan kemarin dia sudah tanya ada pertanyaan tentang Konevo dan Ganevo itu Konevo konferensi dan Ganevo the games of the new emerging forces. Sebetulnya itu pertama. Saya mau bilang itu dan itu terjadi sering juga orang ilmuwan yang sudah experience kalau mereka ada presentasi kadang-kadang terlalu banyak teks. Itu seperti tadi itu banyak teks di slide PowerPoint dan saya senang ya saya bisa baca tapi penting untuk kalau presentasi ini bukan komen untuk Iksan saja ya saya karena itu saya sudah lihat sering kalau terlalu banyak teks kamu baca dan kamu baca orang yang present yang baca dan dia tidak ada interaksi dengan pendengar orang yang hadir untuk dengar itu lebih baik kalau ada teks harusnya bikin lebih kecil ada kunci-kunci kata kunci supaya bisa menjelaskan kalau ada yang harus persis itu seperti quote itu saya kira itu lain bisa menulis tapi itu hati-hati dengan terlalu banyak teks karena ini yang ya it's sometimes it's complicated anyway ini sebetulnya itu komen untuk Mas Iksan juga sama dengan tadi apa yang saya kira harus bisa lebih lengkap dan mungkin harus menulis lanjut dalam proposal konteks makro karena saya menulis bagaimana dengan konteks makro karena sewaktu Soekarno sedang dengan Konevo ini sebetulnya dunia ada dalam proses perubahan. Indonesia sebetulnya satu negara atau satu bangsa saya harus bilang yang kira-kira yang pertama melawan dengan sukses penjajahan kolonialisme. Itu yang India mulai ada Cina ada
ada ada beberapa ada Indochina yang sudah mulai itu sekarang Vietnam, Laos, Kamboja dan di Argentina Algeria ada banyak. Ini dunia berubah. Nah, di dalam konteks dunia yang berubah yang dari kolonialisme ke neokolonialisme, ini yang ide-ide Soekarno muncul karena sebelumnya ada dua pihak yang paling penting, itu Rusia dan Amerika atau Barat dan Timur, itu bilang. Tapi ada muncul dunia baru. Nah, saya kira itu yang konteks yang penting untuk mengerti posisinya Soekarno dan ide-idenya tentang Koneva dan Ganeva. Karena kalau saya dengar presentasi, saya merasa seperti approach Iksan untuk topik ini, khususnya atau utamanya atau mungkin hanya dari posisi Soekarno atau Indonesia. Itu tadi saya mulai pikir, Iksan juga bicara tentang politik luar negeri. Tapi itu pertanyaan jadi untuk saya, jadi ini politik luar negeri Soekarno atau politik internasional yang lihat kepada Soekarno, dan dia kenapa itu penting? Karena kalau mau mengerti kenapa Koneva tidak lanjut atau ada itu susah, kita harus lihat bagaimana international world, dunia internasional, paham atau ini Koneva, artinya Koneva untuk dunia internasional apa? Mereka menerima apa? Mereka lihat kepada Soekarno bagaimana? Nah, itu penting karena kalau saya senang orang, saya pikir, iya ini orang yang baik, saya kasih kesempatan lebih banyak. Kalau saya pikir orang tidak baik, saya kasih kurang kesempatan untuk maju atau berkembang. Khususnya kalau ketong lihat, Iksan tadi bilang, ini terjadi 65. Nah, 65 kami tahu, kalau ketong lihat di Indonesia, ini itu satu tahun yang kunci perubahan di Indonesia karena ada G30S. Nah, ini di Indonesia. Tapi kenapa terjadi G30S? Kalau ketong lihat mendukung dari dunia internasional untuk Soeharto setelahnya, kami bisa lihat bahwa sewaktu ini ada power, itu kekuasaan dunia Barat, Amerika dan Eropa, untuk mereka Soekarno terlalu kiri, dia terlalu ke komunisme dan selain-lain. Nah, karena itu Soekarno punya posisi di dalam international world, di dalam dunia internasional yang diterima. Kami harus mengerti Soekarno diterima bagaimana di international world untuk mengerti posisinya. Nah, maksudnya kalau bicara politik luar negeri, itu tidak hanya dari Soekarno. Kemarin saya kasih contoh riset saya S3 tentang gerakan politik Maluku Selatan, Republik Maluku Selatan. Saya bilang saya harus mengerti perkembangan gerakan-gerakan dan ideal di dalam beberapa konteks. Satu konteks adalah international world. Tapi kalau saya tidak hanya mau lihat ke international world daripada gerakan dari pihak atau dari perspektif atau dari kacamata gerakan politik Maluku, tapi saya harus lihat ke gerakan politik Maluku dari kacamata international world. Nah, itu yang sama dengan untuk riset Iksan. Dan ya saya kira itu penting, itu, dan
mungkin karena dari masalah itu operasionalisasi masih harus lebih lengkap supaya dan harus menjelaskan kenapa ada pilihan ini atau pilihan ini supaya nanti kamu bisa lihat kenapa kamu hilang atau lupa untuk seperti tadi saya cerita untuk lihat ke ke Soekarno atau ke Indonesia dari pihak dunia internasional. Nah, saya kira itu seperti tadi maupun di kuliner, topik kuliner, tapi juga yang ini itu ada hal yang penting untuk ini yang ideologi, karena ini juga terkait dengan ideologi. Saya kira itu yang penting. Presentasi yang terakhir dari Putri, maaf saya tidak cukup cepat menulis nama kamu. Ini aneh karena saya kira itu topik yang untuk antropolog atau sejarawan juga penting. Ada beberapa hal yang saya lihat ada beberapa hal yang sudah pikir cukup baik, tapi bisa sedikit lanjut. Karena kalau lihat ke pernikahan, saya merasa apa yang harus coba untuk bisa lebih jelas. Ini tentang budaya dan pernikahan, ini tentang akulturasi. Dan kadang-kadang kamu sedikit kami bisa approach pernikahan sebagai upacara. Itu apa yang terjadi sewaktu ada upacara. Dan kami bisa approach pernikahan, dan saya kira itu, setelah sudah nikah, karena ada bagaimana itu di dalam keluarga mereka bicara dengan mereka hormati orang tua dan lain-lain. Nah, tadi saya mengerti, maaf saya boleh tanya nama, karena kalau saya bilang putri tidak baik. Nama Sakinah, Prof. apa? Sakinah. Sakinah. Bisa kasih di chat saja. Bisa menulis di chat. Sakinah, ya, oke. Danke. Itu lebih baik. Oke, danke. Oke, ada dua approach. Satu ini yang pernikahan seperti upacara, yang lain untuk hidup bersama. Itu karena ada antara dua lintas etnis. Dan tadi Sakinah menjelaskan dia mau akulturasi itu ada beberapa hal itu tentang bagaimana dengan uang, relasi dengan orang tua dan lain-lain. Nah, kalau saya dengar begitu, kamu sebetulnya mau meneliti tentang itu yang upacara mungkin termasuk, tapi lebih penting itu ya akulturasi setelahnya. Itu sudah kawin dan hubungan antara famili dan lain-lain. Nah, karena itu saya ada beberapa hal yang saya tidak mengerti persis, karena saya baiklah Sakinah juga sudah menulis dia lokasi di mana dan berapa lama. Tapi untuk akulturasi saya tidak mengerti batasan temporer, karena dari 2001 sampai 2024, karena untuk mengerti akulturalisasi, saya kira bisa wawancara, itu yang paling penting,
maupun itu lebih penting daripada video-video yang tadi kamu bilang. Karena video sebetulnya itu satu rekaman dari upacara, ya. Dan kalau mau lihat apa yang video bisa jadi satu sumber kalau ada cukup banyak video untuk mendamping bagaimana mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Harus juga dengan foto-foto. Satu kali saya menulis tentang bagaimana orang Maluku di Belanda, itu pernikahan orang Maluku di Belanda. Mereka pakaian apa, dengan apa itu pesta gimana. Dan saya lihat ada perubahan dalam upacara. Tapi kalau saya hanya lihat video atau foto-foto dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, saya tidak bisa lihat ada perbedaan. Itu harus lebih lama. Dan juga untuk wawancara bagaimana kalau mereka sudah nikah, itu di dalam hubungan dalam famili, ada budaya yang ada konflik, seharusnya bilang cari di situ. Saya kira, karena itu saya kira itu jangan batas temporer. Kamu itu topiknya penting, dan wawancara lebih saya kira lebih pusat dari sumber, dan itu yang foto dan video jadi satu tambahan. Ini seperti bonus, tapi yang lain itu lebih penting. Dan untuk approach, saya kira itu yang paling penting, itu konsepnya akulturasi. Dan kalau bicara akulturasi, kita harus coba dapat jelas ini akulturasi apa akulturasi, karena saya lupa apa saya sudah bilang kemarin atau bicara itu invention of culture dan lain-lain. Menurut saya itu ada dinamika. Kultur atau budaya Minang berubah juga karena sosial media. Karena laki-laki merantau, mereka kembali dengan ide-ide yang lain. Ada perubahan. Kalau saya ke Payakumbuh itu Kota Kedang atau Rumah Kedang, itu sudah ada kurang. Ini budaya sudah berubah. Nah, karena kami tidak bilang akulturasi, tapi dinamika kultur atau dinamika budaya. Nah, tadi di presentasi saya lihat itu, tapi mungkin saya salah, saya mengerti salah. Sekina khususnya lihat ke akulturasi orang India. Tapi kenapa hanya orang India? Mungkin karena di dalam literatur atau penelitian tentang pernikahan lintas batas etnik, itu biasanya ketong lihat ke orang pendatang, akulturasi orang pendatang daripada orang yang asli. Tapi sebetulnya ini yang orang India sudah lama, beberapa generasi di Minang. Mereka sudah di situ sama kolonial, dan posisi mereka sudah tidak sama seperti dulu. Nah, saya kira itu apa yang saya mau bilang. Kalau bicara akulturasi, jangan hanya tentang itu seperti karena akulturasi menurut saya itu artinya budaya yang hilang atau replaced by other. Tapi mungkin itu seperti kamu tadi bilang, itu ada konflik atau harmoni. Nah, saya kira itu penting, dan karena ada konflik atau harmoni, mungkin akulturasi bukan konsep yang paling baik. Tapi tidak ada konsep yang lain, harus pakai akulturasi, tapi problematize akulturasi. Seperti akulturasi seperti satu konsep yang bilang nanti itu kultur atau budaya hanya bisa hilang, tapi sebetulnya itu kami juga bisa mengerti seperti dinamika budaya dan identitas, dan
karena itu juga bisa itu yang harmoni. Nah, saya kira itu yang paling penting. Dan kenapa saya pikir Sakina belum dapat ini yang topik yang pertanyaan seperti saya tadi cerita, karena seperti saya sudah bilang awal, karena belum ketemu dalam operasionalisasi. Sudah ada masalah, ya, ada topik pernikahan dan akulturasi, terus terus ada kadang-kadang my hands was racing. Ada akulturasi, dan itu seperti satu kacamata. Dan seharusnya itu kamu ada pertanyaan, itu ada pernikahan dan ada hipotese nanti juga ada cultural shock atau cultural conflict. Terus apa yang terjadi? Ini selalu konflik atau juga bisa harmoni? Nah, itu lebih bebas atau lebih buka dari mulai dari seharusnya ada akulturasi kemana-kemana. Nah, itu saya kira itu dan saya kira itu yang operasionalisasi, karena itu operasionalisasi penting sekali. Baik. Ya itu, silahkan. Komentari oleh Presiden mengenai terhadap Saya lihat ada PowerPoint yang kirim. Saya harap nanti saya bisa download. Mungkin karena masih 20 menit ya. kita 30 Apa? menit lagi. Ibu Wati, ada yang mungkin mau respon atau Sudah mendapat masukan yang luar biasa dan kalau waktu kita sempit dan kami sangat menunggu paparan pro tentang strategi proposal dan biblioteки ya. Itu Ya, oke. akan sangat lebih menarik. Nanti Oke. untuk mahasiswa saya yang bimbing mereka sesuai arahan Prof. Redus. Oke. Saya share yang ini karena Oke. oke. Saya kira itu sebetulnya sorry. Kemarin saya sudah bicara lengkap tentang masalah dan terkait dengan pertanyaan riset dan metode dan selain-lain. Nah, ini sebetulnya mungkin apa yang saya harus menjelaskan, saya sudah menjelaskan kemarin. Tapi kalau kemarin itu khususnya tentang trayeknya pikiran dari awal ke ke operasionalisasi dan selain-lain. Tapi itu setelahnya kalau sudah ada ide dan sudah jelas mau riset apa, kita bisa menulis proposal, tapi dia tidak usah persis seperti tadi yang saya menjelaskan kemarin. Tapi itu yang proposal itu sebetulnya itu penting untuk ada ini. Kalau between brackets maksud saya tidak selalu tidak wajib. Ini biasanya kalau kita menulis proposal kita bisa mulai dengan kata pengantar, tapi tidak
tidak perlu. Dan masalah seperti tadi ada, saya kira sudah cukup jelas itu yang presentasi ketiganya, mulai dengan masalah supaya yang baca dan supaya ketemu bisa mulai dari apa yang penting untuk riset. Dan kalau sudah menjelaskan masalah seperti yang presenter yang tadi, kami bisa pilih karena pertanyaan riset kami dapat dari masalah. Nah, kami bisa mulai dengan masalah dan pertanyaan riset. Tapi juga kadang-kadang kami sewaktu kami pikir tentang riset dan mulai dengan masalah dan ada pertanyaan riset dan mungkin juga ada operasionalisasi dengan pertanyaan sub questions, baru kami cari teori di itu, tapi masih di dalam proses menulis. Dan kalau kami ada teori yang terkait dengan operasionalisasi atau sub questions, kadang-kadang itu lebih gampang dari proposal untuk menulis tentang kerangka teori sebelum operasionalisasi. Karena sebetulnya ada satu interaksi. Karena kemarin saya bilang harus ada ini semua harus terkait, tapi ada interaksi. Karena kalau kita ada sub question dan terkait dengan seperti kemarin tadi itu proposal Sekina, kalau ada masalah itu yang tentang pernikahan lintas etnis, batas etnis, dan ada beberapa hal kamu pikir itu dalam otak kamu, dalam pikiran sudah ada ide itu dengan upacara atau dengan budaya setelahnya, bagaimana dengan keluarga dan lain-lain. Terus kamu cari teori, dan dengan teori bisa memperbaiki sub questions. Nah, kalau hal begitu, kalau teori bisa dipakai untuk memperbaiki atau lebih sharp pertanyaan sub question, itu yang operasionalisasi, kadang-kadang itu lebih gampang atau lebih jelas untuk kamu untuk setelah masalah kasih menerangkan kerangka teori. Karena dengan masalah kerangka teori, kamu bisa operasionalisasi. Ada operasionalisasi. Atau mungkin dengan teori juga bisa memperbaiki atau lebih sharp pertanyaan riset. Nah, itu yang, tapi biasanya kami pikir tentang teori, itu pikir dulu tentang pertanyaan yang cukup sharp, terus pikir tentang teori, dan kami bisa di dalam menulisan, tergantung how connected it is, kami bisa masalah teori, pertanyaan riset dan operasionalisasi, atau masalah dan pertanyaan riset, teori, terus operasionalisasi saja. Nah, itu, dan khususnya saya tidak tahu posisi untuk sejarah, tapi setelah ada operasionalisasi, maksudnya itu framework atau dasar penelitian kami sudah jelas dengan bab 1, 2, dan 3, kami kalau necessary, kalau make sense, kalau ada arti, kami bisa ambil satu bab lagi untuk menulis tentang situasinya. Ini situasinya, dan situasinya juga bisa pakai, kalau saya menulis situasi itu bisa situasi di lapangan, tapi juga bisa itu seperti ya Sakina lagi, itu yang bisa menulis sedikit lebih tentang posisinya orang India di Padang, seperti satu supaya sudah mempersiapkan sebelum riset semua yang sudah mulai. Di dalam deskripsi situasi juga bisa
em, tulisan yang lain. Itu ada hubungan dengan kamu punya operasionalisasi atau pertanyaan riset dengan eh, buku-buku atau penelitian yang sebelumnya. Nah, itu satu ini tidak masuk teori tapi ada operasionalisasi dan terus bisa bintang tadi seperti saya tadi jelas sekali ada dua penelitian yang sebelumnya dan itu penting untuk yang tadi tidak cukup jelas tapi kamu mau apa dari riset ini? Kenapa mungkin ini tidak cukup lengkap dan penelitian kamu harus dibikin. Nah, ini terkait dengan relevansi sosial dan ilmu. Nah, saya kira itu yang juga satu hal yang susah karena saya harus lihat tadi eh, ada satu saya lupa. Oh ya, Rashid menulis tentang relevansi atau manfaat untuk ilmu dan sosial dan yang ketiga. Dan sekarang saya lupa posisi karena saya tidak tulis in detail. Tapi relevansi ilmu tidak hanya untuk supaya nanti ada lebih pengetahuan, tapi harus ada dampak apa dari riset ini. Ini relevansi tidak seharusnya lebih lanjut dari ada relevansi karena nanti ketemu bisa mengerti lebih baik. Ya itu kenapa kami harus mengerti lebih baik. Kenapa kami harus ada lebih banyak analisa-analisa dari itu. Nah, terus metode dan tadi saya sudah kasih komen juga itu metodenya. Kenapa yang mana dan untuk apa? Itu seperti tadi yang video atau wawancara dan tadi juga ada kami bisa bikin daftar sumber seperti buku, seperti koran, seperti video, seperti foto. Tapi kami harus menulis kenapa kita mau pakai foto. Apa yang kami harap dapat dari foto? Apa kami harap dari video? Apa kami harap dari dokumen? Apa kami harap dari wawancara? Dan kalau kami bicara wawancara, mau wawancara dengan siapa? Dan tapi kenapa dengan orang ini? Itu supaya kami sudah lebih jelas bagaimana itu risetnya dan jadi. Terus trayek riset dan isu lain. Itu apanya artinya itu kalau kami punya 3 bulan atau mungkin 1 tahun, kami mulai dengan ini, terus kami pergi ke situ, kami ke lapangan untuk wawancara itu bulan isu dan selain-lain. Yang isu lain adalah itu terkait dengan trayek atau mungkin bisa jadi satu bab sendiri. Ada isu-isu seperti itu susah untuk masuk ke lapangan atau ini arsip-arsip semua di dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Tapi juga yang posisi orang riset seperti kemarin saya bicara tentang saya punya posisi kami kalau peneliti di wilayah atau di kampung kamu sendiri juga untuk menulis supaya orang nanti yang baca atau punya tesis atau proposal mereka tahu kamu posisi begini ada hubungan dengan topiknya atau hubungan dengan lapangan. Terus bab keempat ke 8 saya kira itu sekarang belum jelas belum wajib di Indonesia tapi di dunia barat kami selalu harus menulis rencana manajemen data karena banyak data tentang orang dan kami harus hati-hati dengan privacy pribadi orang dan kami harus menulis kami mau wawancara tapi setelahnya kalau saya rekam saya simpan di hard disk yang dengan encrypted dan ada sandi untuk masuk dan supaya saya bertanggung jawab kepada hal-hal etik dan itu yang sebetulnya itu yang bab
8 tentang etik dan data dan bagaimana saya bisa bikin riset dan lain-lain. Terus bab 9 tentang referensi, itu buku, arsip. Tapi seperti tadi saya bilang, seharusnya menulis mau sumber yang lain, itu kami pikir tentang arsip yang mana dan selain-lain. Oke, sekarang saya mau masih ada beberapa slide untuk bicara sedikit tentang referensi dan kalau dia mau lanjut, iya, udah. Saya mau bicara sedikit tentang referensi karena kadang-kadang saya tidak jelas di proposal atau maupun di khususnya di tesis. Maaf ini bahasa Inggris, tapi saya mau kasih contoh saja. Ini dari satu artikel saya sama teman. Ini satu quote. Nah, ini bisa lihat di tanpa baca bahwa ini quote. Ya, ada double point, ada margin sedikit ke kanan. Nah, itu jelas bahwa ini jadi satu quote dari wawancara. Nah, dengan note, bagaimana saya harus menulis note itu sekarang karena ini ini note-nya footnote 45, ini endnote 45. Ini dari interview wawancara SLGI dengan nomor ini, track ini, data ini. Nah, itu kenapa itu penting? Karena orang mau cek saya punya quote. Nah, kami bisa lihat ini dari interview yang mana. Kadang-kadang itu tergantung arsip. Di sini mereka tidak pakai nama, tetapi pakai nomor dan track maksudnya itu ada satu beberapa setiap wawancara ada dipotong dalam beberapa track. Nah, kami itu dan itu wawancara dari 2000 dari tahun 2003 Juli 2000. Nah, itu supaya karena itu penting itu quote karena nanti orang baca saya punya materi dan mereka mau cek apakah itu yang benar dan saya cukup baik mengerti atau analisis saya cukup baik. Nah, kami harus tunda kasih cara untuk orang untuk cari sumber yang ahli. Nah, untuk notes, saya pikir itu saya kasih beberapa contoh. Kalau saya menulis itu tergantung juga style dari style dari jurnal atau penerbit. Untuk itu seperti ini note-nya 34. Ini satu note referensi ke literatur, ke buku. Ini saya Tita Sihaya itu orang menulis dan dia menulis satu buku di 2016. Nah, ini cukup banyak, cukup karena nanti di daftar literatur bisa cari Tita Sihaya 2016 sudah tahu dia tulis apa ini sumber saya. Kalau saya menulis di dalam artikel atau dalam tesis sesuatu yang persis apa yang saya mau orang pembaca bisa cek di literatur, saya bisa tambah halaman seperti Teta Sihaya 2016 halaman 10, halaman 200 supaya bisa langsung ke tempatnya. Kalau kami ada referensi untuk website, ini available ini yang website www.ikabatangai.nl dan saya juga menulis kapan saya akses. Kenapa? Karena kadang-kadang itu kami kemarin sudah bicara, kadang-kadang itu website bisa hilang karena orang meninggal atau organisasi berubah dan lain-lain. Dan saya harus seperti legitimizing
kapan saya masuk dan saya baca ini atau akses masuk website ini. Itu seperti apa justification and verification of my sources. Ini untuk saya pakai untuk note kalau saya ambil sesuatu dari arsip. Ini dua hal saya ambil dari buku 74 dan 75. Ini note dan saya menulis judul dari apa dari dokumen. Ini dokumennya itu nota CM dan van de directeur-generaal Binnenlands Bestuur aan de heer minister bezoek van de heer Polopessi dan tanggal lain-lain. Dan ini nama dokumen dan saya dapat dokumen ini di arsip BZK dossier 279. Nah, ini satu lagi surat El Polopessi, dia dulu presiden Persatuan Timur Besar, kirim ke ministri dalam negeri tanggal saya ini namanya dokumen ini di dalam arsip BZK 279. Nah, kalau ini kenapa itu footnote atau note referensi penting karena kalau orang mau cek apa yang saya menulis, mereka bisa cek di arsip ini, dossier ini, dan ambil dokumen yang ini. Nah, dan juga kalau orang mau riset lagi, mungkin tidak hanya cek saya, tapi mereka mau lanjut, mereka juga mau pakai sumber-sumber ini, mereka tahu persis bisa dapat di mana. Kalau di bibliografi, saya menulis, biasanya saya menulis, saya dipakai arsip yang mana? Museum Maluku di Utrecht. Ini saya di sini saya punya dua lokasi. Ini Museum Maluku Utrecht. Saya bawa dipakai arsip Hitya Ubesi dan arsip Badan Perwakilan Rakyat Maluku Selatan dan Badan Usaha untuk mempersatu bangsa Maluku dan Inspraak gaan Welse Molukkers. Ini seperti jawaban tadi, kamu bisa lihat referensi ke arsip di BZK dan nanti di sini saya menulis arsip nasional Den Haag. Di nasional Den Haag saya ambil arsip Commissariat Abonnementenzorg, saya kabinet pemerintah dan sebetulnya saya juga dari arsip nasional pakai arsip BZK. Nah, ini terkait dengan tadi itu referensi karena dari referensi adalah saya ambil dokumen dari arsip BZK dan sebetulnya di akhirnya di bibliografi saya menulis arsip BZK bisa dapat di mana seperti arsip nasional di Den Haag dan bibliografi. Saya kira itu penting untuk kenapa kami harus memperhatikan bibliografi. Saya mau kasih beberapa referensi supaya nanti saya kirim materi ke Ibu Wati dan bisa share supaya ada bisa baca lagi. Tapi tidak semua jurnal atau penerbit punya style yang sama. Tapi itu penting untuk follow. Tapi seharusnya selalu yang sama. Kalau pilih satu style seharusnya sama. Ini seperti yang pertama itu Stylen Frides. Yang kedua Stylen F. Diingat banyak. Dan ada judul artikel. Ini satu artikel di buku. Ini artikelnya In and Out of Uniform, Moluccan Soldiers in the Dutch Colonial Army. Ditulis in Erik Storm dan Ali Al-Tuma, editors. Itu maksudnya mereka yang editor dari buku Colonial Soldiers in Europe, Aliens in Uniform and Wartime Societies. Itu dan di halaman 229 sampai 40. Itu diterbit oleh London Routledge. Nah, ini ketong lihat bahwa artikel saya, nah judulnya pakai brackets.
Tapi yang judul yang utama dari buku itu italic. Ini biasanya selalu begitu. Nah, ini hampir sama. Ini italics, tapi ini tidak pakai bracket. Dan mereka mau menerbit sebelum halaman. Di sini halamannya sebelum diterbit. Ini satu contoh lagi. Molekjes in the Netherlands from exile to migrants beda dari double bracket dan tapi yang judul jurnal Review of Indonesian Malaysian Affairs selalu italic karena mereka karena ini judul utama. Di sini tahun yang terbit di belakang, di sini yang keduanya tahun terbit yang di muka. Nah, kalau ada beberapa publikasi dari satu penulis, kami biasanya pakai AB. Karena nanti kalau seperti tadi saya kasih lihat TTC Haya yang 2016, kalau mungkin TT menulis 2 buku dan terbit 2016, saya harus tulis di dalam referensi 2016A atau 2016B supaya cocok dengan daftar publikasi. Ya. Terus ini ada beberapa contoh saya dapat dari kami dipakai di Unpati. Kalau satu menulisan itu yang buku judulnya italic. Kalau ada 2 penulis atau lebih, nama kedua, nama ketiga. Kalau ada tulisan yang tidak diketahui, kami bisa pakai Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau mungkin NN, maksudnya not known, itu tidak ketemu. Ini seperti buku yang kumpulan artikel, ada semua editors yang pertama dan ada dia menulis dan kita di judul artikelnya di dalam buku yang mana. Kalau surat kabar itu masih Koran Tempo karena ini judul utama dari itu ditulis di Koran Tempo. Harus yang pakai italic. Ini sama dengan skripsi tesis. Nanti kamu sekalian bisa cek dan ini diakses dari mana? Ya, ini yang saya mau share dan kadang-kadang saya lihat di kenapa itu penting untuk referensi di dalam tesis dalam teks, tapi juga penting buku daftaran dan arsip-arsip karena kami mau kasih kesempatan untuk orang untuk verifikasi, tapi juga kalau seperti tadi Sakina bilang sudah ada 2 riset dan saya mungkin saya mau dia sudah lanjut karena dia sudah dapat buku ini dan dia di dalam buku ada sudah cerita tapi juga ada daftar buku dan mungkin Sakina nanti mau pakai sumber-sumber yang sudah dipakai oleh orang sebelumnya. Nah, tapi harus bisa dapat. Saya kasih satu contoh dan setelahnya saya stop. Saya kasih satu contoh. Sewaktu saya mau riset satu S31, saya baca di satu artikel dari teman antropolog yang menulis tentang orang Maluku juga. Dia menulis ada satu buku nama Ambonese Refugees yang diterbit tahun 1975. Dan saya pikir kenapa saya tidak tahu, kenapa saya tidak kenal, karena saya sudah lama baca dan terkait dengan orang Maluku. Saya tanya dia, Bung, kenapa saya tidak tahu itu dari buku saya bisa dapat dari mana? Nah itu bukan, tapi itu tesisnya S3. Itu bukan buku tapi tesisnya S3. Saya tanya itu dia di mana dan tesisnya. Wah, dia bilang mungkin salah karena itu sudah 55.
Ini maksudnya itu dia tulis, saya cari-cari tesis tahun 1975, tapi maksudnya akhirnya itu tesisnya 1955. Nah, saya harus cari lagi karena saya salah. Itu finally akhirnya saya dapat tesisnya yang penting sekali karena dia ada orang yang menulis tentang orang Maluku sejak mereka di Belanda hanya 4 tahun. Itu yang antropolog yang pertama yang masuk ke lapangan. Tapi saya baru bisa paham karena sewaktu saya tahu itu dari 55, tidak dari 75. Nah, itu yang saya kira itu yang cukup jelas kenapa itu yang penting untuk dapat referensi-referensi yang betul. Kalau sewaktu beta menulis, saya menulis S3 saya dan saya mau menerbit, saya harus bawa buku saya, manuskrip saya ke arsip. Mereka cek referensi. Kenapa? Karena mereka bilang nanti kalau ini sudah terbit, orang mau cari sumber. Nah, mereka harus bisa dapat. Karena itu even arsip di Belanda, mereka mau cek supaya cukup jelas. Dan saya kira itu orang ilmuwan, kami semua mau wawancara, mau baca di arsip dan senang untuk menulis, tapi juga penting untuk konsisten dengan referensi. Oke, itu Ibu Wati dan kawan-kawan di sejarah. Ibu, Oke, terima kasih banyak, Prof. Dan apa ya, kali kita semua untuk perkuliahan metode sejarah dengan Prof, kita betul-betul diberikan pemahaman bagaimana cara menulis proposal yang banyak sekali tersedia, cara menuliskan kesimpulan bahwa konsistensi lah yang penting untuk dimiliki oleh seorang penulis. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya tentang paparan perkuliahan kita hari ini. Atau Sakina masih ragu? Silakan. Cukup. Oke. Lain hadir, kita masih ada waktu. Biblioteки. Apakah kita punya waktu apa ya agar mahasiswa ini mendapatkan informasi tentang link-link apa saja selain dari yang Delver, Leiden University, National Archive yang bisa di secara online. apa tadi pertanyaan suaranya hilang, tapi ada pertanyaan untuk Oke, pertanyaannya Prof, apakah ada link lain yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk mendapatkan referensi untuk menulis selain dari Delver, National University, Leiden, atau National Archive, karena beberapa situs kita berharap mendapatkan informasi itu dari Prof. Ridus. Silakan, Prof. Oke. Saya bisa janji nanti saya coba dapat beberapa link dan saya kirim ke Ibu Wati. Terima kasih banyak, Prof. Jadi nanti link itu akan saya share ke mahasiswa.
Dan ini kita harapkan bisa membantu mereka untuk mendapatkan literatur untuk menulis skripsi atau tugas akhir mereka. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini. Mereka malu-malu ini, Prof. Takut mereka Ini bertanya. sudah cerita banyak. Tidak apa-apa. Sudah 2 jam. Sudah 2 jam. Sudah 2 jam. Baik, kalau begitu. Profesor Fridus, terima kasih banyak atas kesediaan untuk memberikan international lecture di Departemen Sejarah, terutama dalam mata kuliah metode sejarah. Dan ini sangat membantu kami di sini untuk membuka cakrawala dan pemikiran tentang ide-ide penelitian sejarah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tahun depan pun kami bisa mendapat pencerahan kembali dari Profesor Fridus. Terima kasih banyak. Dan kepada Bapak Ibu Sama-sama. yang hadir dalam Zoom, saya ucapkan terima kasih telah berkenan bergabung dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Fridus. Selamat siang. Terima kasih. Izin live ya.